Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami malam. Saat ini, Bapa, kami juga mengucapkan terima kasih karena kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami bisa berkumpul semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan melawat kami satu persatu pagi ini ya Bapa. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami semua yang hadir di sini. Bapa, berkatilah kami, para pelayan-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Terimalah pujian kami, dan sampaikanlah isi hati-Mu melalui saudari kami yang membawakan renungan. Dan lawatlah kami semua yang hadir pada pagi hari ini, sehingga semua perkataan dan perbuatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini benar-benar hanya berasal dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin dari awal hingga akhir. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian kita di pagi hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian kita saat pagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ya benar Bapak, saat ini kami mau naikkan pujian kami untuk kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita naikkan sekali lagi pujian kita. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu
Tuhan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan. Benar ya Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi, kami mau memuji Engkau ya Bapa. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, kita masuk pujian yang kedua. Ketika kita naikkan pujian kita akan mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Dan ketika kita fokus dalam melayani Dia, memuji Dia, menyembah Dia, mari kita naikkan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Ya, sekali lagi. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku Kita hening, kita dengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Pakailah, urapilah anak-Mu, Pak Andreas. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita duduk diam, kita mau dengarkan firman Tuhan. Dia mau berkata di Lukas 10 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini, perikopnya berbicara tentang Yesus mengutus para muridnya. Memang untuk menjadi seorang murid tidaklah mudah. Murid harus terus belajar, dan belajar. Menjadi seorang murid memang perlu percaya 100% bahwa apa yang diajarkan oleh sang gurunya adalah benar, adalah kebenaran. Menjadi seorang murid harus tahu siapakah sang guru. Jika bertanya, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Kita baca di Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tidak boleh lagi ada keraguan-raguan untuk mengikuti Yesus. Sebab Yesus sudah menyatakan sendiri bahwa dialah guru dan Tuhan. Ajaran-ajarannya adalah benar. Kata-kata sang guru ini penuh kuasa. Selain guru, dia juga sebagai Tuhan. Tuhan yang saat ini kita sembah dan kita permuliakan Bapak dan Ibu. Dia datang ke dunia menjadikan kita murid-muridnya agar berita kebenaran dari kerajaan surga dapat tersampaikan kemana-mana. Dia datang untuk melatih kita. Dia datang untuk membentuk karakter kita agar kita bisa menjadi serupa dengannya. Bapak Ibu terkasih, dia mengenali setiap karakter muridnya satu persatu. Seringkali kita sebagai murid-muridnya jatuh bangun, terpuruk, tidak berdaya, terus-menerus jatuh dalam dosa. Terus-menerus kita terikat dengan kedagingan kita. Sang guru tahu betul bahwa kita tidak menyadari bahwa kita hidup di dalam dosa. Sang guru harus rela memberikan nyawanya, menderita di kayu salib, agar kita terbebas dari dosa, kita terselamatkan, dan kita tetap hidup. Sang guru tidak menginginkan kita binasa, sebab upah dari dosa adalah maut. Hidup sebagai murid
tidak jauh-jauh dari teori dan praktek. Teori-teori itu yang diberikan adalah firman Tuhan, Alkitab, Bapak Ibu. Iman kita harus merujuk pada Alkitab, sebab Alkitab adalah salah satu dasar iman kita sebagai murid. Adalah sumber kebenaran dan jawaban hidup. Pegangan sebagai murid. Kata-kata yang ditulis di Alkitab itu sangatlah penuh kuasa. Setelah mendapatkan teori, tahapan selanjutnya itu adalah praktek bagi para murid. Saat di tahapan praktek inilah hal yang nyata dialami oleh para murid. Memang perlu waktu yang lama. Seringkali para murid ini harus bercucuran air mata, jatuh bangun, harus siap menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Seringkali para murid ini jatuh dalam keakuan. Aku, dan aku. Semua bisa menjadi bagus karena aku. Semua bisa merasakan kehadiran Tuhan karena aku. Semua bisa merasakan kebahagiaan dalam pelayanan juga karena aku. Padahal semua itu adalah karena kemurahan Tuhan. Semua adalah campur tangan Roh Kudus. Jadi apapun yang diperbuat oleh para murid, semua itu hanya untuk mempermuliakan namanya. Para murid harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh sang guru. Yang belajar dan mengikuti Yesus banyak, tapi yang lulus seleksi tidak banyak. Tuayan memang banyak, akan tetapi pekerjanya sedikit. Memang Tuhan memiliki standar yang tinggi. Sekali lagi menjadi murid, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus melalui tahapan-tahapan itu yang sudah ditetapkan oleh sang guru. Agar bisa dilepas seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita bersyukur, kita dipilih dan terpilih menurut ukuran dan cara pandang guru kita. Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini Tuhan berkata pada kita, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama di dalam perjalanan. Menjadi seorang murid harus rendah hati. Tidak perlu mengejar sesuatu di dalam pelayanan. Tidak perlu mencari popularitas. Tetapi yang harus dilakukan oleh para murid adalah membawa kabar baik, membawa kabar sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia bisa memberikan kesenangan, tapi tidak dapat menghadirkan damai sejahtera. Sebab damai sejahtera itu, Bapak Ibu, hanya berasal dari Allah. Agar semua orang dapat merasakan damai sejahtera, carilah Tuhan. Carilah sang guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat. Beritakanlah ke semua orang bahwa kehadiran Yesus mewakili kerajaan Allah. Dan nama Yesus, perkataan Yesus penuh kuasa. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Setelah melalui tahapan-tahapan yang diberikan Tuhan, giliran para murid yang mendapat kuasa untuk mengusir setan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, untuk menginjak ular dan kalajengking,
dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Maka bersyukurlah kita pada hari ini, bahwa kita terpilih dan dipilih untuk menjadi murid-muridnya. Bersyukurlah bahwa kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan di setiap pagi kita. Dan bersyukurlah bahwa firman-firman-Nya hidup dan dinyatakan bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup saat teduh dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas firman-Mu, atas renungan-Mu yang disampaikan oleh teman kami Bapak Andreas. Terima kasih, puji dan syukur kami mau panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu, karena kami boleh menjadi murid-murid-Mu. Ketika kami menerima sakramen permandian, ketika itu pula kami telah menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Bapa, kami tahu di tengah dunia saat ini tidak mudah untuk menjadi pelayan-Mu. Banyak tolakan, banyak cacian, banyak omongan yang mungkin kami dengar yang tidak enak buat kami ketika kami melayani. Kami sadar Bapa, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kami bersyukur Bapa, karena kami telah Kau layakan, kami telah Kau murnikan, kami telah Kau tunjuk untuk melayani tuayan-tuayan yang telah Engkau sediakan buat kami. Semoga Bapa, kami dapat melakukan tugas kami di tengah-tengah perutusan kami. Bapa yang baik, jauhkanlah segala kesombongan yang ada di dalam diri kami. Biarlah kami merendah seperti Engkau, seperti putramu Yesus yang melayani dengan kerendahan hati. Karena kami bukanlah penggagas, kami bukanlah leader, kami hanyalah pekerja-pekerjamu di tuayan di ladangmu ya Bapa. Dan semoga apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Berikanlah juga kekuatan untuk kami ya Bapa dalam menjalani perutusan ini. Kami percaya Engkau selalu membimbing kami, Engkau selalu berada di samping kami. Sebab Engkau berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapa yang baik, kami juga mau bawa Pak Paulus Cipila dan kami semua tim pelayan saat teduh, serta anak-anak-Mu yang berkumpul di saat teduh pagi ini ya Bapa. Urapi kami dengan darah Yesus Kristus Putramu. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Tutup bungkus kami ya Bapa dari kuasa-kuasa yang bukan berasal daripadamu. Biarlah kami tetap fokus dan mencari Engkau, karena kami mau dan rindu untuk Engkau bimbing, untuk Engkau bentuk, dan pada akhirnya nanti ketika kami pulang kembali ke rumah-Mu, kami membawa tabungan kami yang baik selama kami di dunia ini. Bapa berkati segala aktivitas kami pagi ini ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan pagi ini sampai nanti kami tidur lagi, itulah persembahan hidup kami. Layakan kami, sucikan kami, dan murnikan kami. Tuhan Yesus, kami mau bawa doa-doa ini melalui perantaraan-Mu, sebab Engkau yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa komunitas. Lanjut slide-nya. Berikan bentar, Pak.
Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. Oke, bentar. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.